Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan ya. Kenapa PDIP sekarang dan Gerindra turun drastis begitu kan? Ya malah ya Nasdem ini naik begitu kan. Bayangkan begitu ya. Dari Indoreset ini elektabilitas PDIP, elektabilitas Gerindra itu turun ya. Sedangkan Nasdem itu naik begitu. Artinya apa? Artinya Pak Ganjar selama ini PDIP, Prabowo Gerindra hari ini dan Anies Baswedan Nasdem hari ini itu merupakan ya representasi dari sebuah masyarakat yang kemudian menginginkan perubahan. Akhirnya elektabilitas dari PDIP dan Gerindra turun. Secara tidak langsung elektabilitas Prabowo, elektabilitas Pak Ganjar itu turun drastis ya dibandingkan dengan Anies Baswedan yang kemudian naik drastis hari ini. Bayangkan di Jawa Timur saja, di Jawa begitu kan. Ternyata Anies Baswedan menang mutlak. Di Jawa Timur menang, di Jawa Tengah menang, di Jawa Barat apalagi begitu kan ya. Ada kemenangan yang drastis begitu kan. Bahkan katanya di Bali begitu kan ya, sudah Anies Baswedan sudah agak mulai naik dibandingkan dengan Prabowo dengan Pak Ganjar. Apalagi di Banten, apalagi di Sumatera begitu kan ya, apalagi di DKI Jakarta yang jelas-jelas ya mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Ini menjadi potensi yang sangat luar biasa. Bayangkan begitu ya. Kalau PDIP sudah turun, Gerindra sudah turun begitu kan, ya akhirnya yang berkuasa di parlemen begitu kan siapa begitu kan? Karena yang selama ini begitu kan ya yang berkuasa di situ ya PDIP begitu kan. Akankah PDIP akan menguasai itu? Ya setiap orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Kira-kira seperti itu begitu ya. Kita lihat saja nanti sebuah realitas bagaimana begitu ya. Indoreset mengatakan elektabilitas PDIP Gerindra turun ya, PDIP dan Gerindra turun. Nah, Nasdem naik ya. Ini potensi yang sangat luar biasa ya. Kita tunggu saja bagaimana nasibnya mereka begitu. Walau dikatakan turun, PDIP dan Gerindra masih dua parpol tertinggi elektabilitasnya saat ini. Menurut Indoreset malahan ya buat PDIP elektabilitasnya masih di atas 20%. Sedangkan Litbang Kompas juga yang menempatkan PDIP dan Gerindra sebagai dua teratas. Sama halnya dengan ya yang lainnya katanya ya. Tumben ini survei benar. Emang pendukung Nasdem yang sekarang percaya survei? Itulah pertanyaannya mereka begitu kan. Ini menarik begitu. Kenapa? Sebenarnya dari pendukung-pendukung Anies Caimin itu bukan tidak percaya terhadap lembaga survei begitu kan. Tapi pada hakikatnya sebagai tolak ukur saja di situ begitu kan ya. Bahwa lembaga survei itu kan ada yang terafiliasi begitu kan ya kepada salah satu capres, cawapres dan mereka begitu kan ya. Apa yang mesti dipercaya begitu kan? Nah, kalau kredibel seperti ini baru percaya begitu kan? Nah, di satu sisi kan orang ketika Anies Baswedan naik drastis malah tidak percaya. Sedangkan kalau Pak Ganjar atau Pak Prabowo naik malah pembicaraannya di situ wah dijunjung tinggi begitu kan? Kan aneh mereka begitu kan untuk berpikir begitu ya. Kenapa dia hanya berpikir kepada junjungannya sendiri daripada ya dengan lawan-lawan mereka begitu ya. Ya, survei benar ya ini. PDIP ya akan kalah ya katanya. Info teman kepala daerah ya di sisi lain oleh PJ ya diisi oleh PJ bahwa kepala-kepala daerah tersebut diberi target untuk mendukung suara, meraih suara sebanyak-banyaknya untuk satu partai ya tertentu lewat ASN yang ingin mempertahankan jabatan wajib berkontribusi ya. ASN tidak boleh berkomentar hari ini begitu. Kita tunggu saja katanya begitu ya. Nggak apa-apa ya naik juga dari itu aja katanya. Survei pesanan wah ini banyak yang komentar seperti itu begitu kan ya. Pada akhirnya kenapa lawan-lawan Anies Baswedan sudah begitu ngototnya bahwa ini survei abal-abal, ini survei abal-abal, ini polling abal-abal lah begitu kan ya. Ketika Anies Baswedan naik drastis malah mereka tidak percaya survei. Ketika mereka sendiri yang kemudian naik elektabilitasnya baik Ganjar dan Prabowo percaya survei. Gimana begitu? Padahal survei tergantung siapa sponsornya begitu. Bagi kami ya sah-sah aja begitu kan dalam konteks ini begitu kan. Ya kalau surveinya kredibel di situ ya bolehlah percaya. Kalau tidak kredibel ngapain kita percaya itu begitu kan, begitu logikanya begitu. Jadi aneh sekarang ini begitu kan. Tetapi bukan masalah survei nomor urutan 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya begitu kan. Tetapi bagaimana di masyarakat itu nomor 1. Contohnya Anies Baswedan di survei urutan ketiga, di masyarakat urutan pertama begitu kan. Kan yang penting itu adalah masyarakat karena masyarakat ini menjadi power begitu kan ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan Indoreset elektabilitas PDIP dan Gerindra turun. Nah, Nasdem itu naik ya.
Survei Indonesia menyatakan elektabilitas PDP Perjuangan atau PDP ya dan Partai Gerindra turun ya pada September 2023 sementara Nasdem mengalami kenaikan. Bahkan PDP dibandingkan bulan Agustus sedikit mengalami penurunan dari 26,6% ya menjadi 24,3%. Kata peneliti Indonesia Rocky Arbi di kawasan ya Malai Jakarta. Bahkan di satu sisi, Rocky mengatakan elektabilitas Partai Gerindra per September 16,61% turun ya, Agustus lalu ya besar ya, Agustus lalu sebesar 20,3%. Penurunan juga dialami oleh PKB dari 10,4% yang menjadi 9,4% ya, dan Partai Demokrat 48,% menjadi 3,8% ya, sedangkan elektabilitas PAN turun ya dari 2,8% menjadi 2,7%. Artinya melihat dari hal-hal ini begitu kan agak mulai kebingungan mereka. Bayangkan begitu ya. Karena di satu sisi melihat dari potensi-potensi Anies Baswedan itu menjadi dampak yang luar biasa begitu. Turunnya PKB hanya berapa begitu kan? Ya hanya 1% saja begitu ya. Ini bahkan sementara itu elektabilitas Partai Nasdem mengalami kenaikan 6,6% menjadi 8,3%. Kemudian Partai Golkar juga mengalami kenaikan 81,1% menjadi 11,3% ya. Indonesia melibatkan 1.200 orang responden dalam survei yang digelar 11 sampai 18 September 2023. Indonesia menyampaikan survei ini memiliki margin of error-nya kurang lebih 2,8% ya pada tingkat kepercayaan 95%. Itu kan sudah jelas. Partai Demokrat juga turun begitu di situ begitu. Turunnya sangat drastis sekali begitu ya. Artinya apa selama ini potensi untuk ya menjadi magnet luar biasa kepada masyarakat ternyata Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem itu naik drastis begitu kan. Walaupun PKB menjadi cawapres di situ hanya penurunan 1% saja begitu kan. Artinya ya karena ini masih belum daftar DKPU, kalau daftar DKPU lalu kemudian disurvin dia akan naik lagi begitu kan ya. Karena ini kan hasil dari September begitu kan. Kita tunggu saja ya. Semoga dari PKS ya terus kemudian dari Nasdem, terus kemudian dari PKB naik drastis akan menguasai parlemen. Kita tunggu saja nanti begitu ya. Bahkan di satu sisi PDIP unggul 5,5% dari Gerindra yang menempati posisi kedua dengan elektabilitas 18,9%. Lalu disusul Partai Kebangkitan Bangsa di posisi ketiga dengan elektabilitas 7,6%. Bahkan selain survei yang mencatat Golkar di posisi keempat dengan perolehan 7,2%, sementara Demokrat yang memperoleh elektabilitas 7,0% ya, bertengker di posisi kelima. Wah. Tapi walaupun seperti ini ya PKB masih masuk kalau di urutan di situ begitu kan ya. Ini menjadi potensi yang sangat luar biasa loh begitu. Artinya apa? Artinya kan hanya bersifat survei. Kita saja begitu elektabilitas Caimin sudah naik hari ini begitu kan ya. Anies Caimin sudah naiknya luar biasa begitu ya. Artinya kalau kita ditarik kepada Pilpres ya, kepada calon-calon presiden jelas di situ Anies Baswedan naiknya luar biasa ya dibandingkan dengan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo begitu. Itu sudah menunjukkan tren hari ini begitu kan ya. Karena pada hakikatnya lihat saja tren-tren yang ada lembaga-lembaga survei yang lain pasti yang menang itu adalah Prabowo atau Ganjar begitu kan. Dan sekarang kalau kita melihat tren ini begitu kan, kalau kita simpulkan kepada calon-calon presiden Anies Baswedan bisa dikatakan urutan pertama loh begitu kan. Ini sangat sangat luar biasa begitu. Bayangkan ya kalau Nasdem naik otomatis kan elektabilitas Anies Baswedan kan naik karena simpati begitu kan ya. Kalau PDP turun dan Gerindra turun kan Prabowo juga turun kira-kira seperti itu begitu ya. Dan inilah potensi yang sangat luar biasa ya. Di beberapa daerah Anies Baswedan sangat menjadi top ya, sangat diminati begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.